Masih bersama saya Lisya Widya, berikut kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga kurang berhati-hati saat berkendara, seorang siswi sekolah menengah di Lombok Tengah tewas terlindas truk dam. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lombok Timur ludes terbakar. Ratusan pebalap nasional beradu skill dan kecepatan dalam kejuaraan Mandalika Festival of Speed 2025. Seorang pemuda berinisial MM diringkus tim Opsnal Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Selaparang karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Moncok, Mataram. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor yang diparkir di halaman rumahnya. Selain membekuk tersangka, polisi menyita 1 unit sepeda motor dan sebuah kunci T serta helm sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka masuk melalui gerbang rumah korban yang tidak digembok. Kemudian merusak kunci kontak dengan kunci T dan membawa motor korban. Pelaku membawa sepeda motor korban yang terparkir di halaman rumah. Pada saat itu posisi sepeda motor korban tidak dikunci setir, tidak kunci stang. Pelaku menggeret atau menuntun sepeda motor korban dalam keadaan mati menuju ke rumahnya kurang lebih 1 km yang terletak di lingkungan Mojok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang. Tersangka mengaku mencuri motor dan rencananya akan digadai untuk membeli narkotika. Motor tuh mau bawa mana? Mau dijual? Belum tahu. Belum tahu. Rencananya mau dijual apa gimana, mau dipakai gitu? Nah, saya mau diadit. Mau digade? Jual. Kenapa kamu sampai nyuri itu? Apa alasannya? Gak ada uang itu? Ya, gitu. Atas ulahnya, pemuda berusia 35 tahun itu dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Seorang pemuda berinisial DA 19 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor milik temannya. Tersangka ditangkap di sebuah rumah indekos di Kecamatan Selaparang usai dilaporkan korban. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang sebelumnya sempat digadaikan senilai 4 juta rupiah oleh pelaku. Dari hasil interogasi, awalnya tersangka datang ke rumah korban dengan maksud bertamu. Namun saat korban tertidur, tersangka langsung membawa kabur motor temannya. Modus pelaku di sini mengambil sepeda motor temannya. Jadi ketika pelaku main di kos temannya tidur, korban di sini, pelaku membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari korban. Kemudian menggade sepeda motor tersebut dengan harga gade 4 juta yang menurut keterangan pelaku digunakan untuk main judi slot. Tersangka mengaku menggadai motor untuk modal judi online. Berarti niat kamu untuk ngambil motor itu dari awal berarti kan? Pas kamu lihat temanmu tertidur atau gimana kamu memiliki niat untuk ambil motor itu? Udah berapa tahun kamu main judi? Tapi kamu bisa nekat untuk curi motor untuk kamu pakai berdebu. Berarti beda tempat kos ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Melakukan lempok, gitu kan? Sebenarnya kita bercanda-canda, itu yang membuat. Tetapi karena saya harus menjadi contoh, gitu kan? Dengan Mopas mikir juga. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat membentuk tim koordinasi melibatkan seluruh kepala desa di daerah. Kepala desa diminta melakukan pendataan jumlah warga miskin serta memetakan potensi desa sebagai dasar perencanaan pembangunan prioritas yang merata. Hal itu juga untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan antar warga. Pemetaan potensi desa diharapkan dapat mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, hingga usaha mikro dan kerajinan rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di tingkat akar rumput. Data Badan Pusat Statistik Lombok Barat menunjukkan angka kemiskinan mencapai 92.000 jiwa atau 11,90% dari total jumlah penduduk sebesar 720.000 jiwa. Tadi saya tekankan kepala desa untuk memetakan potensi desa. Jadi masing-masing desa itu harus punya potensi. Nah, potensi desa ini tidak boleh terus pakai emosional, harus pendekatan regional. Satu regional itu umpama desa, oh ini perdagangan, ini UMKM, ini desa wisata gitu loh. Baik, intinya adalah bagaimana bisa kita entaskan kemiskinan dan tingkat pendapatan per kapita meningkat. Selain memeratakan pembangunan di desa-desa, Pemda juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis dengan memberikan dukungan anggaran sesuai dengan program pembangunan sebesar 1 miliar rupiah per desa yang diharapkan mampu membangun ekonomi masyarakat desa. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan pembalap nasional mengikuti ajang Mandalika Festival of Speed putaran ketiga tahun 2025 yang digelar di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu siang. Sebanyak 113 pembalap turun dalam 5 kelas balapan meliputi kelas 1200 cc, kelas 3600 cc, kelas turbo 3000 cc, turbo advance, serta MFOS 3600 cc max. Di hari pertama, sejumlah pembalap tampak bersaing ketat memperebutkan posisi utama menjadi yang tercepat di lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 kombinasi tikungan tersebut. Pembalap berpengalaman yang tergabung dalam tim Indostar yang turut ambil bagian pada kelas Kejurnas ITCR kelas 3600 Sport dan MFOS 3600 cc max. Meski 3 pembalap sempat mengalami crash atau kecelakaan di awal-awal lap, namun tim Indostar berhasil meraih 2 trofi juara, yakni juara 1 kelas 3600 Sport dan juara 3 kelas MFOS 3600 Max. Tampilnya para pembalap-pembalap baru dengan performa mesin yang bagus menjadi tantangan tersendiri untuk berbenah dan mengoptimalkan teknik dan persiapan balapan. Balapan hari ini ya hasilnya sesuai harapan, sesuai perkiraan, karena sudah banyak pembalap-pembalap baru yang mulai mendaftar dengan mobil-mobil yang speknya lebih baik, karena mereka pasti sudah menganalisa di seri 1, 2, dan kemarin. Sementara kita masih bertahan di durability. Ya mungkin nanti ke depannya kita sudah mulai merubah settingan untuk lebih performanya lebih baik. Persiapannya sendiri dari minggu lalu Om Ari dan juga teman-teman udah mempersiapkan untuk balap ini. Dari mereka udah sampai duluan untuk latihan dan ngecek persiapan dan kondisi mobilnya juga. Gitu. Siap untuk turun ya? Siap, kita insya Allah ready buat turun. Kalau untuk perkembangan kedepannya sendiri bagaimana tinggal lanjut? Unit terbang. Untuk kedepannya sendiri dari MB Club Ina sendiri kita tetap berkomitmen untuk mensupport semua acara balap.
Selain untuk mengasah skill dan pengalaman menaklukkan sirkuit, kehadiran para pembalap juga sebagai pembuktian bahwa mereka mampu menjadi yang tercepat pada ajang balapan mobil tingkat nasional tahun 2025 tersebut. Lukmanul Hakim dan Priyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.